Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Marsaladi dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas PMA 2. Kali ini saya akan mereview paper PPKN dari bab 1 sampai 8 guna memenuhi tugas UTS PPKN dengan dosen pengampu Ibu Julananda Putri Suhasti MPD. Kali ini saya akan mereview bab 1 yang berjudul Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Yang pertama ada nilai, moral, dan norma. Yang pertama, nilai. Pengertian nilai sendiri dapat diartikan sebagai harga, makna, isi, dan pesan, semangat atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Di sini nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang karena nilai dijadikan standar perilaku. Yang kedua ada moral. Kata moral sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, yang kemudian berarti kaidah-kaidah tingkah laku. Seseorang atau individu yang tingkah lakunya menaati keadaan. Yang kedua ada moral. Kata moral sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu mores yang artinya kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat yang kemudian berarti kaidah-kaidah tingkah laku. Seseorang atau individu yang tingkah lakunya menaati kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat disebut baik secara moral, dan jika sebaliknya, jika tidak baik adalah amoral atau immoral. Yang ketiga ada norma. Norma dapat dihasilkan dengan sesuatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam lingkungannya, dengan sesama atau lingkungannya. Norma dalam bahasa Arab sering disebut kaidah, dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah pedoman. Dalam realitas kehidupan sehari-hari, terdapat paling tidak 5 norma. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah tolak ukur benar salah yang berdasarkan diri pada ajaran-ajaran agama. Yang kedua ada norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat yang dianggap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan umum. Atau juga norma hukum tidak dibiarkan untuk dilanggar dan tidak sama dengan norma moral. Yang ketiga ada norma moral atau susila. Norma moral atau susila adalah tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Tolak ukur penilaiannya adalah ukuran baik dan buruk berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi atau yang dianggap rendah masyarakat tempat manusia yang bersangkutan itu berada. Yang keempat ada norma kebiasaan. Norma kebiasaan adalah tolak ukur perilaku manusia yang berdasarkan pada hal-hal yang telah berlangsung dalam masyarakat sebagai suatu adat istiadat atau kebiasaan sehari-hari. Dan yang terakhir ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah secara lahir dapat juga mengungkapkan suara hati sehingga mempunyai kualitas moral meskipun sikap lahirnya itu sendiri tidak bersifat moral. Yang B ada arti dan lambang negara. Makna lambang Garuda Pancasila secara keseluruhan melambangkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Ini terlihat dari cakar burung Garuda yang menggenggam semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, di dalam Garuda Pancasila ini terdapat arti-arti seperti kepalanya itu kepala burung Garuda Pancasila menghadap ke kanan. Ini berarti dan bermakna sebagai kebajikan. Yang kedua ada perisainya. Perisai itu pada bagian dada burung Garuda Pancasila memiliki lambang Pancasila, yaitu sila pertama sampai sila kelima. Yang ketiga ada pangkal, ekor, dan leher. Jumlah bulu yang berada pada pangkal ekor yang terletak di bawah perisai berjumlah 19 helai. Jumlah bulu pada leher burung Garuda adalah 45 helai. Ini bermakna tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu tahun 1945. Yang keempat ada sayap. Jumlah bulu pada masing-masing sayap kanan dan kiri burung Garuda adalah 17 helai. Maknanya yaitu tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Yang terakhir, ekor.
Bulu pada ekor Garuda Pancasila berjumlah 8 helai yang melambangkan bulan Agustus yang merupakan bulan ke-8. Arti simbol Pancasila. Pada perisai lambang Garuda Pancasila terdapat simbol-simbol Pancasila. Yang pertama, bintang. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Memiliki simbol bintang dengan 5 sudut dan berlatar hitam. Maknanya yaitu Tuhan yang Maha Esa sebagai cahaya bagi kehidupan manusia. Yang kedua, tali rantai. Sila kedua, Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki simbol tali rantai dengan bentuk rantai bulat dan persegi. Makna yang tergantung dalam simbol rantai emas ini adalah manusia saling membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga, pohon beringin. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki simbol gambar pohon beringin. Makna pohon beringin ini adalah bangsa Indonesia menjadi tempat berteduh seluruh masyarakat Indonesia dan mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memiliki simbol berbentuk kepala banteng. Banteng menjadi simbol hewan yang kuat dan sering berkelompok atau berkumpul. Ini bermakna bahwa masyarakat harus bermusyawarah dan berkumpul untuk mengambil suatu keputusan. Yang terakhir, yang kelima, padi dan kapas. Sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki simbol padi dan kapas. Padi dan kapas adalah sumber kebutuhan bagi rakyat Indonesia. Padi melambangkan bahan pangan dan sumber penghasilan bagi rakyat Indonesia. Sedangkan kapas merupakan simbol bahan baku sandang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas bab 2 yang berjudul Pancasila sebagai wujud nasionalisme dan etika politik bangsa Indonesia. Yang pertama, hakikat nasionalisme. Menurut Hara, nasionalisme mencakup makna luas yaitu persamaan keanggotaan dan kewarganegaraan dari semua kelompok etnis dan budaya di dalam suatu bangsa. Dalam kerangka nasionalisme memerlukan suatu kebanggaan untuk menampilkan identitas sebagai suatu bangsa. Kebanggaan memiliki arti yaitu proses yang lahir karena dipelajari dan bukan warisan. Berdasarkan sejarah Indonesia, lahirnya nasionalisme diyakini sejak lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pada masa itu adalah organisasi modern pertama di Indonesia. Sebab lahirnya nasionalisme adalah karena penderitaan panjang pada bidang ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, dan politik, dan dipengaruhi juga oleh meningkatnya semangat bangsa-bangsa terjajah lainnya dalam meraih kemerdekaan. Yang kedua, etika politik dan etika Pancasila. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara, penyelenggara negara harus mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara dan masyarakat karena Pancasila merupakan suatu landasan moral etika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam berbangsa dan bernegara, kita harus memiliki etika yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang disebut dengan 4 pilar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika. Dan sekarang saya akan membahas tentang bab 3 yang berjudul
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pengertian ideologi. Ideologi sendiri berasal dari kata idea atau bahasa Inggris yang artinya gagasan. Pengertian. Kata logi yang berasal dari bahasa Yunani logos artinya pengetahuan. Jadi, ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan. Pengetahuan tentang ide-ide, science of ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Yang kedua adalah karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Ideologi pada dasarnya merupakan ide atau gagasan yang dilemparkan atau ditawarkan ke tengah-tengah arena perpolitikan. Oleh karena itu, ideologi harus disusun secara sistematis agar dapat diterima oleh warga masyarakat secara rasional sebagai ide yang hendak mengatur tertib hubungan masyarakat. Maka ideologi biasanya menyajikan penjelasan dan visi mengenai kehidupan yang hendak diwujudkan. Yang ketiga ada fungsi ideologi. Ideologi juga bisa memainkan fungsinya dalam mengatur hubungan antar manusia dan masyarakatnya. Setiap kehidupan masyarakat pasti mengharapkan setiap anggotanya dapat terlibat dan tercakup di dalamnya. Untuk itu, ideologi dapat membantu anggota masyarakat dalam upaya melibatkan diri dalam berbagai sektor kehidupan. Yang pertama, ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia. Yang kedua, ideologi berfungsi sebagai panduan. Yang ketiga, ideologi berfungsi sebagai lensa. Dan yang terakhir, ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik. Yang keempat adalah perbandingan ideologi. Di dunia ini ada 3 kutub kekuatan besar ideologi atau pedoman hidup yang telah ada sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga saat ini oleh pengikutnya masing-masing. Sebuah paradigma atau pola pikir tersebut meliputi paradigma sosial komunis, paradigma liberalisme kapitalis, dan paradigma Islam. Secara garis besar, ideologi tersebut menjadi cita-cita atau tujuan hidup yang hendak dicapai bersama dalam masyarakat yang bersifat khusus. Para pencetus pemikiran aliran tersebut disusun secara sadar dan teliti oleh para tokoh pemikir negara, lalu kemudian menyebarluaskan ideologi tersebut ke berbagai negara-negara. Yang kelima adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Dinamika internal tersebut memberi peluang kepada penganutnya untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dan sesuai dengan perkembangan dari masa ke masa. Dengan demikian, ideologi tersebut tetap aktual, selalu berkembang dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Penegasan Pancasila sebagai ideologi terbuka bukan saja merupakan suatu penegasan kembali pola pikir yang dinamis dari para pendiri negara kita pada tahun 1945, tetapi juga merupakan suatu kebutuhan konseptual dalam dunia modern yang berubah dengan cepat. Penegasan Pancasila sebagai ideologi terbuka membawa implikasi. Yang pertama, bangsa Indonesia harus mempertajam kesadaran akan nilai-nilai dasarnya yang bersifat abadi. Yang kedua, bangsa Indonesia harus menyadari adanya kebutuhan untuk mengembangkan nilai-nilai dasar secara kreatif dan dinamis untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Yang terakhir, saya akan mereview bab 4 yang berjudul Islam dan Pancasila. Yang A, perspektif Pancasila dalam Islam. Yang pertama, keselarasan Pancasila dengan agama Islam. Negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah kesatuan integral dalam kehidupan bangsa dan negara yang memiliki sifat kebersamaan kekeluargaan dan religiusitas. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sebenarnya memiliki keselarasan
dengan ajaran Islam sebagaimana paling banyak penduduk bangsa Indonesia. Sikap umat Islam di Indonesia yang menerima dan setuju Pancasila dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya dari segala segi pertimbangan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam adalah sebagaimana deskripsi berikut. Yang pertama, Pancasila bukan agama dan tidak bisa menjadi pengganti agama. Yang kedua, Pancasila bisa menjadi wahana implementasi syariat Islam. Yang ketiga, Pancasila dirumuskan oleh tokoh bangsa yang paling banyak beragama Islam. Yang kedua, prinsip-prinsip Pancasila yang berhubungan dengan Al-Quran. Prinsip dari kelima sila Pancasila kalau diamati mempunyai kemiripan makna dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Fatihah. Dalam menggali makna yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, para mufasir menyatakan bahwa Al-Fatihah mempunyai 5 prinsip, yaitu ajaran tauhid, janji baik dan janji buruk, ajaran ibadah, bimbingan hidayah, dan kisah. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan untuk umatnya untuk selalu mengesahkan Tuhan. Misalnya dalam surat Al-Baqarah 163, dalam kacamata Islam, Tuhan adalah Allah sendiri, namun dalam pandangan agama lain, Tuhan adalah yang mengatur kehidupan manusia yang disembah. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan. Pada Quran surat Al-Maidah ayat 8, Islam selalu mengajarkan umatnya untuk selalu adil dalam segala hal, adil terhadap diri sendiri, orang lain, dan alam. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Semua agama termasuk Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bersatu dan menjaga kesatuan dan persatuan, seperti yang tertara pada Quran surat Ali Imran ayat 103. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila dalam sila keempat ini sesuai dengan apa yang digariskan dalam Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Islam mengajarkan untuk selalu bijaksana dalam mengatasi masalah kehidupan pada surat Syad ayat 20, dan selalu ada untuk menyelesaikannya dalam suasana demokratis pada surat Ali Imran 159. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu yang terakhir, yaitu sila yang kelima ini menggambarkan terwujudnya rakyat adil, makmur, dan damai. Hal ini disebutkan pada surat An-Nahl ayat 9. Yang kedua adalah dialektika antara Islam dan Pancasila. Yang pertama itu ada Piagam Madinah, sumber inspiratif hubungan dialektis Islam dan Pancasila. Hubungan dialektis Pancasila dan Islam di Indonesia sebenarnya terinspirasi oleh Piagam Madinah tersebut. Hal ini menegaskan juga tentang pentingnya pemahaman bahwa Islam bukanlah sebuah nation dan institusi. Namun, Islam lebih merupakan fondasi moralitas bagi umat manusia untuk membimbing dan mengontrol seluruh aspek kehidupannya. Yang demikian akan membawa implikasi mendasar tentang pentingnya mewujudkan nilai-nilai rahmatun lil alamin atau rahmat bagi semesta di muka bumi. Sebaliknya, jika Islam dipahami sebagai nation dan institusi, maka akan bermuara pada kepentingan pribadi, kelompok, dan kekuasaan semata. Yang justru kontraks dengan misi Islam itu sendiri sebagai agama yang ramah dan rahmat bagi semesta. Pancasila dalam konteks kebangsaan, keberagaman, dan keberagaman di Indonesia merupakan perwujudan dari misi Islam tersebut. Yang ketiga adalah nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Pancasila tidak hanya dirumuskan oleh tokoh nasional saja. Ada tokoh ulama yang ikut serta dalam proses penyusunan dasar negara tersebut, seperti Kiai Haji Wahid Hasyim dari kalangan NU maupun ulama lain dari kalangan Muhammadiyah. Kehadiran para tokoh ulama tersebut tentunya mewarnai dan berdampak pada rumusan Pancasila
Pancasila yang rahmatan lil alamin, ajaran Islam, bukan Pancasila yang jauh dari sepi dari nilai-nilai keislaman. Karena itu dapat ditegaskan bahwa kebangsaan atau nasionalisme Indonesia sama sekali tidak bertentangan dengan nilai syariah. Bahkan dalam arti luhur nasionalisme itu sendiri diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara ini dibangun atas dasar kesamaan kebangsaan, bukan atas kesamaan agama atau yang lainnya, sehingga sila kebangsaan menjadi sila pertama pada pidato lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Yang terakhir adalah hubungan agama dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, dalam negara Pancasila, agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara, serta untuk melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar agama dapat benar menjiwai kehidupan bangsa, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat sebagai cerminan takwanya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah toleransi umat Islam dalam perumusan Pancasila sangat besar, sehingga akhirnya Pancasila sangat besar. Sehingga akhirnya Pancasila merupakan cermin dari satu kesatuan berbangsa dan bernegara dan telah diterima dengan mapan. Yang terakhir, Pancasila adalah aturan permainan yang menghubungkan semua agama dan paham dalam kerangka kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, Pancasila hendaknya memperlakukan semua agama dalam kedudukan yang sama di muka hukum dan alam pergaulan masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.